Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Septiliana dari kelas PBI 2. Di sini saya akan kultum atau sedikit menjelaskan tentang keutamaan rasa ikhlas dalam diri dan jiwa kita sebagai manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ikhlas dalam setiap ketentuan Allah, baik itu baik atau buruk, karena kita hanyalah manusia yang diri ini sendiri adalah milik Allah. Kapanpun kita dan segala yang Allah berikan dengan sebagai nikmat di dunia ini dapat diambil kapanpun, dimanapun. Oleh karena itu, menjaga agar diri ini senantiasa ikhlas dalam setiap ketetapan itu amatlah penting. Contohnya, apabila kita memasukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tetapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikir kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menetapkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk memupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Lalu ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau, ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin. Setiap manusia selalu mengharap diberkahi dengan kenikmatan hidup, baik itu keluarga, harta, tahta, semua adalah karunia yang diberikan Allah dalam wujud nyata dan terlihat. Selain itu, masih banyak nikmat tak terlihat yang kadang kita tidak sadari, seperti nikmat sehat, bernafas. Bahkan ketika kita dapat merasakan keikhlasan, itu juga adalah nikmat yang luar biasa. Ikhlas itu memang tidak mudah, tetapi ketika dalam jiwa ini selalu dipupuk untuk ikhlas karena Allah, maka akan bersemayamlah iman yang tak ternilai harganya. Bahkan keikhlasan pada setiap takdir Allah itu tidak dapat dibeli atau ngelos rupiah pun harganya.
Sebagaimana ketika kita memberi sesuatu baik terwujud materi atau non-materi kepada orang lain, hendaklah kita bersikap ikhlas, tulus, hanya mengharap imbalan dari Sang Kuasa tanpa imbalan suatu apapun. Dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas yang merupakan pekerjaan hati itu adalah merupakan intisarinya segala amal perbuatan. Tidak sempurna amalan ibadah kita, sia-sia pekerjaan kita yang kita kerjakan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana amalan itu dikerjakan tanpa niat dan ikhlas. Karenanya haruslah selalu diingat bahwa setiap amalan pekerjaan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita laksanakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap ibadah yang kita amalkan, setiap gerak langkah dan tindak kesemuanya itu dikerjakan karena Allah semata-mata. Baiklah, sekian kultum singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu bagi kita semua. Saya minta maaf apabila ada kata yang salah, dan saya mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.